Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra JC, apa kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan Mitra selalu sehat, Mitra selalu bahagia, walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang nampaknya bukan semakin menurun, tapi semakin meningkat begitu ya, terkhusus untuk di wilayah DKI Jakarta nampaknya begitu ketat dalam protokol kesehatannya. Nah, karena Bang Dipo saat ini juga siarannya melalui Zoom, jadi nggak pakai masker karena di dalam ruangan insya Allah sudah steril ya. Dan Mitra JC, alhamdulillah edisi hari ini 24 Juni 2021 kita akan membahas ya kepada seluruh peserta Zoom yang bergabung juga hari ini, kita akan membahas mengenal akad ijarah mau sufah fizimah atau IMFZ ya dalam muamalah kontemporer bersama guru kita, dosen kita yang insya Allah kita akan bergabung bersama-sama selama 60 menit ke depan insya Allah bersama Dr. Kausar Riza Salman yang alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita, dan Mitra JC juga nanti insya Allah akan mendengarkannya, dan Dr. Nanang Son Haji yang insya Allah beliau juga akan bergabung bersama kita sesaat lagi. Tapi sebelumnya Bang Dipo Usman juga mengajak Mitra JC untuk bisa bergabung baik melalui FM di 107.7 atau live streaming kami di www.islamicstripcenter.or.id. Dan hari ini kita siarannya melalui virtual. Alhamdulillah sudah ada beberapa peserta yang bergabung juga melalui Zoom meeting kita hari ini. Mudah-mudahan mitra yang ingin bergabung juga melalui Zoom, silakan untuk bisa ikuti secara live ya. Kita juga sudah share info sebelumnya di Facebook Radio JIC. Langsung saja, sudah hadir dua narasumber Bang Dipo yang nampaknya sudah tidak asing lagi di ruang dengar Anda di setiap hari Kamis di jam yang sama. Insya Allah kita akan masuk dalam program Bincang Bisnis Muslim. Ya, baik, narasumber pertama Bang Dipo adalah Dr. Kausar Riza Salman. Assalamualaikum, Dr. Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Apa kabar, Dr. Kausar? Alhamdulillah, binikmati hatimu sholihat. Senang sekali Bang Dipo. Iya. Kabarnya juga sehat Bang Dipo? Alhamdulillah sehat, walaupun memang di JIC ini karena sesuai dengan keputusan gubernur di lockdown gitu sampai Lockdown, tanggal ya. 5 Juli. Ya, mudah-mudahan kita juga selalu sehat. Iya. Baik, terima kasih Dr. Kausar Riza Salman. Kita juga akan menyapa Dr. Nanang Son Haji yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Dr. Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dipo. Alhamdulillah, kabar sehat juga ya, Dokter Nanang ya? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Ya, Ya, alhamdulillah. ya, alhamdulillah, senang sekali kita akhirnya bisa ketemu, sudah lama juga tak berjumpa. Biasanya yang menemani Bang Andi, dan alhamdulillah pada hari ini Bang Dipo diberikan waktu untuk bisa menyapa seluruh peserta dan kedua narasumber Bang Dipo juga hari ini. Baik. Tema kita hari ini menarik sekali berkaitan dengan mengenal akad ijarah mausufah fizimah atau IMFZ dalam muamalah kontemporer. Dan ini tentunya hadir di tengah-tengah kita. Mulai dari nanti ada bagaimana cara apa hukumnya, kemudian juga ini kan erat kaitannya dengan keseharian kita yang tentu teknologi ini semakin canggih ya, sehingga kita juga harus mengetahui seperti apa sebenarnya dalam hukum muamalah seperti ini. Nah, untuk itu kami persilahkan untuk memberikan pendahuluan sekaligus materi pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Kausar Riza Salman. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Bang Dipo. Mitra JIC, rekan-rekan yang bergabung di Zoom ya, Dr. Nanang, alhamdulillah kita dimudahkan ya di tengah situasi yang sulit yang tadi sudah disampaikan Bang Dipo ya, kita masih bisa ya berupaya untuk ya menyempatkan waktu ya untuk
bisa sharing muamalah kontemporer. Alhamdulillah kita hari ini membahas akad yang cukup sering kita dengar akhir-akhir ini, Bang Dipo, yang biasanya kita istilahkan dengan kita singkat, ada yang menyingkatnya dengan IMFD ya, atau IMFZ. Ya, ijarah mausufah bidzimmah. Ya, kalau kita melihat itu sebetulnya ada 3 kata ini, Bang Dipo, Mitra JIC. Ada 3 kata ya. Yang pertama ijarah. Yang ijarah itu sudah pernah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Ijarah itu berkaitan dengan manfaat barang ya, atau manfaat dalam bentuk jasa ya. Tapi barangnya sudah ada ya. Ya, itu yang membedakan nanti dengan yang akan kita bahas. Itu yang ijarah yang pertama. Kemudian yang kedua al-mausuf. Ijarah mausuf atau mausufah. Mausuf artinya yang disifati ya. Jadi ijarah ini yang berkaitan dengan manfaat barang atau jasa tadi yang telah disifati ya dengan sifat-sifat ya dan spesifikasi tertentu ya. Jadi meskipun barangnya belum ada ya, karena memang ini hanya sekedar memberikan ya sifat ya, jenis-jenis dan spesifikasi dari barang atau jasa ya, tapi harus dengan jelas ya, terukur, nanti akan kita bahas itu. Dan kemudian yang ketiga itu ada fidzimah. Ya, fidzimah itu artinya dalam tanggungan atau dalam jaminan. Siapa yang menanggung, siapa yang menjamin? Ya berarti pemberi sewa atau pemberi jasa. Ini yang harus ya menjamin nanti dia mampu untuk memberikan barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang sudah dia sampaikan, kepada penerima jasa ya. Penerima jasa. Kemudian sebelum kita nanti masuk ke situ, apa sebetulnya sih ketentuan-ketentuan syariah yang berkaitan dengan ijarah mausufah bidzimmah ini? Ya, yang pertama kita melihat bahwasanya akad ijarah mausufah bidzimmah ini ya, karena barangnya belum ada ya, kemudian atau jasanya juga belum diberikan ya, berarti ini kan menunjukkan muamalah yang tidak tunai. Ya, kita kembalikan pada ayat 282 dari surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamman faktubu. Hai orang beriman, jika kalian bertransaksi bermuamalah tidak tunai sampai dengan waktu tertentu, ya sampai dengan nanti waktu penyerahan itu, maka buatlah secara tertulis. Ya, buatlah secara tertulis. Ya. Kemudian juga hadis-hadis yang lain yang menjelaskan berkaitan dengan akad ijarah. Jadi dalil-dalil berkaitan dengan akad ijarah yang berkaitan dengan ujroh ya, berapa yang harus dibayarkan ya dari pembayar jasa kepada penerima jasa itu harus jelas ya. Ya, seperti dalam ayat itu ya fal yusami ujrohnya. Maka beritahukanlah upahnya. Ujrotah, beritahukanlah upahnya ya, itu. Kemudian juga dalil-dalil yang berkaitan dengan akad salam juga, Bang Dipo, berkaitan dengan akad salam ya, sebagaimana sebuah hadis dikatakan man aslafa fi syai' fi kailin maklum wa waznin maklum ila ajalin maklum. Jika kalian bertransaksi salaf ya atau salam, artinya salaf atau salam berarti pembayaran tunai di awal. Maka lakukan itu dengan takaran yang jelas, dan timbangan yang jelas, ya. Ila ajali musamma, dengan waktu yang jelas, jangka waktunya harus jelas. Takarannya jelas, timbangannya jelas. Nanti ini menjadi dasar bahwa dalam akad ijarah ini, ya mausufah bidzimmah ini harus jelas dan terukur. Itu berdasarkan pada hadis ini. Kemudian juga syarat-syarat ya. Ketika sudah disepakati dalam akad itu mengikat ya, al muslimuna ala syurutihim ila syaratan harama halalan au ahala harama ya. Orang beriman yang sudah sepakat ya dengan akad yang tertentu yang mereka sepakati, maka itu terikat dengan syarat-syaratnya.
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, kemudian apa sih kalau tadi melihat dari definisi tadi ada ijarah, kemudian ada mausufah, kemudian ada fizimah, itu sebetulnya ijarah mausuf fizimah itu apa sih? Jadi ini berkaitan dengan akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang. Ya, manfaat ain. Manfaat ain itu artinya manfaat suatu barang dan atau jasa, ya, amal yang pada saat akad ijarah mausuf fizimah ini disepakati, itu belum ada barangnya, jasanya juga belum ada, atau bahkan barang atau jasanya itu belum menjadi milik dari si pemberi manfaat atau pemberi jasa, belum dimiliki juga pada saat akad. Tetapi pada saat akad itu harus disebutkan sifatnya, spesifikasinya, kuantitasnya juga termasuk kualitasnya juga itu, sehingga customernya ya, sehingga penerima jasa itu bisa mengukur ya atau menilai nilai dari ijarah mausuf fizimahnya itu berapa. Ya, jadi disebutkan ukurannya, jelas jasa ini harganya berapa, jasa ini harganya berapa gitu. Meskipun pada saat akad itu belum ada itu manfaatnya. Itulah yang dinamakan dengan ijarah mausuf fizimah. Tetapi yang menjadi hal yang penting yang harus dipahami, makanya kenapa tadi di dalam awal tadi kita sampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan akad salam atau akad salaf. Ya, sebagian ulama dan mayoritas ulama ini, baik ulama jumhur ulama ya, itu membolehkan akad ijarah mausuf fizimah kecuali satu, yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini nggak membolehkan, Bang Dipu. Kenapa nggak membolehkan? Karena berasumsi bahwasanya barangnya belum ada, ya, jasanya juga belum ada. Ya, sehingga karena itu maka ya, kalau dijadikan transaksi berarti ini tidak sah, belum ada, iya nggak sah gitu, karena belum ada wujud barangnya gitu, karena barangnya belum ada ya, sehingga mereka akad ini nggak sah ya, nggak dilarang ya, harus ada dulu barangnya gitu lah menurut mazhab Hanafi itu. Tetapi jumhur ulama itu membolehkan. Ya, baik dari kalangan Syafi'iyah, ya, baik dari kalangan Malikiyah, kemudian juga dari kalangan Hanabilah, ya, Hambali itu membolehkan akad ijarah ya atas manfaat barang yang termasuk dalam mausuf fizimah. Karena ini dianggap ya bagian dari bentuk akad jual beli salam. Sebagaimana bolehnya salam ya kalau dalam bertransaksi jual beli ya pesanan barang ya, dengan pembayaran di awal, barangnya belum ada, tapi pembayaran di awal 100% itu dibolehkan dalam akad salam, maka akad ijarah mausufah fizimah itu juga dibolehkan. Ya, tetapi baik dari ulama Malikiyah maupun dari ulama Syafi'iyah itu ya membatasi dan mewajibkan ujrohnya itu dibayarkan di awal. Ya, jadi penerima jasa umroh ya, penerima jasa umroh itu harus bayar di awal, ya, dengan menggunakan kriteria umrohnya seperti apa. Nanti akan kita bahas contoh praktek ijarah mausufah fizimah ya, dalam beberapa transaksi. Itu akadnya dibayarkan di awal ujrohnya seluruhnya. Ya, sebagaimana membayar saman harga dalam akad jual beli salam. Itu dua pendapat ya dari ulama Syafi'iyah dan juga Malikiyah. Meskipun dari ulama Hanabilah dari Hambali itu ya tidak mewajibkan secara mutlak ya. Kalau memang menggunakan akad salam ya berarti harus bayarnya di awal, tetapi boleh juga ujrohnya itu dibayarkan di akhir ya. Sebagaimana dalam akad ijarah. Dalam akad ijarah biasa itu boleh, seperti misalnya transaksi pemberian gaji pemberi kerja ya kepada karyawan, itu kan ujrohnya dibayarkan pada akhir bulan, pada akhir selesainya jasa diberikan. Ya, itu yang menjadi dasar dari ulama Hanabilah. Tetapi saya sendiri sih lebih condong agar kita lebih berhati-hati, kita menggunakan pembayaran di awal sebagaimana yang sudah dikuatkan oleh ulama Malikiyah dan juga Syafi'iyah. Mungkin itu sepertinya gambaran
maslahannya dulu ya, keadaan dari atau ketentuan yang berkaitan dengan akad ijarah mausufah bidhimmah. Mungkin nanti sebelum lebih jauh lagi saya kembalikan dulu ke Bang Dipo selaku host. Ya, terima kasih Dr. Kausar Riza Salman. Artinya ini sebuah pilihan ya buat kita semua gitu ya. Pembayaran ujrah di awal boleh, yang di akhir juga boleh. Tapi tadi ditekankan lagi ya, karena kita untuk menghindari sesuatu yang atau kehati-hatian itu sendiri, makanya kita dan Dr. Kausar mengambil dari mazhab Syafi'iyah, jadi di awal begitu. Tadi sudah disampaikan Mitra JIC dan para peserta yang bergabung hari ini, memang kalau kita lihat kondisi saat ini, masyarakat kita ini sudah terdapat ya beberapa praktek-praktek yang bentuk sewa menyewa, yang mekanismenya ini menggunakan pola pemesanan manfaat barang dan jasa berdasarkan spesifikasi yang disepakati. Nah, untuk bisa lebih lengkapnya, kalau tadi sudah dijelaskan oleh narasumber pertama kita, Dr. Kausar Salman, boleh nanti disampaikan kembali atau ada yang ingin ditambahkan begitu. Nah, untuk itu kami persilakan untuk Dr. Nanangson Haji untuk membahas masih di tema yang sama mengenal akad ijarah mausufah fi zimmah dalam muamalah kontemporer. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita bicara berkaitan dengan akad ijarah ya, dengan konsep MFZ ini memang ada hal yang harus kita perhatikan, karena ini memiliki satu keistimewaan tertentu yang kadang-kadang kalau kita gagal paham ini menjadi informasi yang menyesatkan. Kenapa demikian? Karena memang ada ketentuan, ya, ada ketentuan bahwa Rasulullah SAW itu pernah ya mengatakan kepada sahabat bahwa Rasul itu melarang untuk menjual barang yang tidak aku miliki. Di hadis riwayat Tirmidzi nomor 1180. Nah, tadi seperti yang telah dijelaskan Dr. Kausar, bahwa IMFZ ini juga memenuhi kriteria itu, bahwa barangnya ini belum dimiliki, namun akad bisa dilakukan. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah kalimatnya tidak berhenti sampai di situ. Memang betul barangnya belum dimiliki, tapi dalam akad tersebut sudah disampaikan informasi kriteria syarat-syarat tertentu yang itu memenuhi harapan dan informasi yang jelas, tidak ditutup-tutupi antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Mungkin untuk lebih memudahkan saya ambil contoh tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Kausar. Contohnya adalah penyelenggaraan ibadah haji. Kita lihat itu antusiasme dari saudara-saudara kita ya untuk menggunakan ibadah umroh, meskipun dalam 2 tahun ini kita masih tertunda, gitu ya. Kita masih tertunda karena kondisi pandemi, gitu ya. Kerajaan Arab Saudi juga menunda untuk semua jamaah dari berbagai negara untuk tidak melaksanakan dulu ibadah umroh dan haji. Namun saya melihat antusiasme saudara-saudara kita, terutama warga Muslim yang ada di Indonesia, kita ini adalah negara Muslim terbesar, itu tidak menyurutkan. Saya lihat semuanya masih tetap terus bersemangat ya, termotivasi untuk bisa berangkat umroh dan haji. Padahal kita tahu ya, untuk periode ini saja saya pikir masyarakat juga tahu, kepastian untuk berangkatnya belum tahu. Tetapi pada umumnya untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu sudah memberikan informasi di awal bahwa harga kesepakatan yang harus dibayarkan oleh calon jamaah itu berapa, kemudian fasilitasnya yang diperoleh itu hotel bintang berapa atau setara apa, kemudian fasilitas di sana dia dapatnya apa saja, itu semuanya sudah termasuk mau tahu ada atau tidak. Coba nanti anak tanyain dulu ya dia masalah ini. Ya, silakan dokter, bisa dilanjut. Nah, dari sini
inilah pentingnya yang dinamakan dengan akad IMFZ. Jadi meskipun apa namanya itu bendanya ya belum dimiliki, nah tapi sudah dijelaskan objek sewanya itu belum ada, namun sudah dijelaskan berdasarkan spesifikasi tertentu, dan ini yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah barangnya kita miliki, tidak dijelaskan spesifikasinya. Nah ini yang tidak diperbolehkan seperti tadi yang disampaikan Nabi SAW melalui hadis riwayat yang disampaikan yang tadi. Nah, kemudian yang harus kita juga ketahui adalah dalam akad ijarah al-mawsuf zimah ini, ya, bahwa si apa namanya itu si subjek atau customer itu diberikan kebebasan untuk masih sejelas-jelasnya, memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya. Jadi boleh dia menanyakan karena apa? Sehingga apapun yang ingin diketahui itu harus diungkapkan sejujurnya dan terbuka kepada si calon penyewa. Kalau tadi ibadah haji berarti si calon jamaah haji atau calon jamaah umroh itu harus diungkapkan. Ya. Bahkan kalau perlu itu memang ya harus dengan yang namanya kesepakatan tertulis. Ya, kesepakatan tertulis. Kenapa demikian? Supaya nanti akad ini bisa memberikan manfaat bagi kedua belah. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi sekali lagi saya menghimbau dan mengajak kepada saudara-saudara muslim untuk lebih mencermati bahwa akad ijarah al-mawsuf zimah ini memang betul ya objek ini belum ada, namun sekali lagi spesifikasi, syaratnya, ketentuannya, termasuk hal-hal detail yang memang itu nanti melekat pada objek yang akan disewakan itu harus diungkapkan. Contoh lagi misalkan kalau bukan ibadah haji, misalkan pesan mobil begitu. Ya, dulu kita lihat ada satu merek mobil itu yang memang harus inden. Inden itu cukup lama gitu ya, cukup lama karena saking banyaknya kebetulan itu ada mobil keluarga 7-seater, sangat cocok sekali di Indonesia, sehingga antrian untuk inden itu cukup lama, paling cepat itu sekitar 6 bulan. Nah, apa yang dilakukan oleh marketing untuk bisa memenuhi akad ini? Dia menginformasikan kepada si calon pembeli bahwa mobil yang Bapak inginkan itu merek apa, warna apa, spesifikasinya apa, tipenya seperti apa. Itu harus jelas semuanya diungkapkan. Nah, biasanya nanti seperti tadi disampaikan oleh sekretaris besar, bisa jadi pembayaran ujrohnya itu di awal. Itu Bang Dipo yang bisa saya tambahkan untuk memperjelas karena memang topik ijarah al-mawsuf zimah ini sangat menarik. Saya kembalikan ke Bang Dipo. Ya baik, terima kasih Dr. Nanang Son Haji, walaupun memang tadi sempat agak terputus, tapi nampaknya kita juga sangat mengerti dan menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Yang pasti kalau kita bicara mengenai hukum sebenarnya akad ijarah mawsufah fi zimah ini diperbolehkan, tapi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang memang harus dipenuhi begitu ya. Ini contohnya tadi sudah dikatakan bahwa kayak travel haji umroh, kemudian juga sekarang kan marak juga nih Ustadz Dr. Kausar begitu, penjualan kambing begitu. Kadang kan kita nggak diperlihatkan kambingnya, hanya sebatas brosur, bahkan ini praktek ini kan sering terjadi, mungkin hampir serupa begitu. Nah, kalau melihat kondisi semacam ini, seperti apa sih Ustadz Dr. Kausar mengenai ketentuan barang sewa tersebut? Kemudian tadi ujrah itu kan memang lebih kehati-hatian kan dibayar di awal. Nah, ini biasanya kan di masyarakat kita lebih sering sekali dalam pemberian ujrah itu di akhir setelah dia bekerja. Nah, gimana Dr. Kausar untuk menyikapi hal ini? Kami persilahkan. Baik, Bang Dipo, suara saya bisa jelas ya, Bang ya? Jelas Dr. Kausar. Kalau tadi berkaitan dengan
ujroh ya, ujroh pembayaran yang di awal dan yang di akhir ya, memang untuk lebih kehati-hatian gitu ya. Tapi mungkin untuk yang pembayaran yang di akhir itu kan untuk yang ijarah biasa gitu. Oh ya. Ya, ijarah biasa ya, akad yang terjadi antara perusahaan dengan karyawan gitu ya. Memang kalau ijarah itu bisa diakhirkan karena memang jasanya siap untuk diberikan dan memang kita kuasai ya pada saat itu, pada saat akad. Ya, sedangkan dalam ijarah mausuah fi dhimmah ini memang yang tadi saya sampaikan juga di awal bahwa mazhab Hambali itu membolehkan ya ujrohnya di akhir. Ya, dengan menggunakan analogi yang sama dengan akad ijarah gitu, dengan akad ijarah. Karena ijarah juga boleh di akhir, maka IMFZ juga di akhir. Tapi juga karena ini juga ada silang pendapat juga ya, maka biasanya yang dilakukan itu agar keluar dari perbedaan itu ya, penyelenggara umroh itu bisa menawarkan ya akad penyelenggaraan ini, jasa penyelenggaraan umrohnya itu dengan menggunakan IMFZ ya, dengan skema salam ya, dengan skema salam yang artinya pembayaran di awal ya, bisa jadi pembayaran di awal ya. Karena pembayaran di awal pasti kan timbul tuh pertanyaan, ada resiko kan, resiko yang dihadapi oleh pembayar itu atau pembeli kan, pembeli jasa ya. Nanti pembeli jasa boleh meminta jaminan ya, minta jaminan itu dibolehkan. Artinya dalam akad ijarah mausufah fi dhimmah itu dibolehkan adanya rohn ya, jaminan yang dikuasai ya oleh pemberi sewa tadi ya. Artinya pemberi sewa tadi kita atau pemberi jasa tadi bisa kita minta mana tiketnya, mana tiket pesawatnya, mana tiket ini gitu. Artinya yang memang bisa diserahkan ya secara fisik, qabdul hakiki atau qabdul hakiki, dan juga bisa diserahkan secara hukum, qabdul hukmi. Ya, itu yang misalnya berkaitan dengan ujrohnya. Jadi ujrohnya itu bisa uang juga, atau mungkin juga bisa selain uang, tapi yang penting harus disepakati di awal. Kemudian, nah ini yang penting juga yang harus kita pahami ya, dalam misalnya akad itol ya, pembayaran itol. Dari Dr. Nanang sudah memberikan contoh ya untuk jasa penyelenggaraan umroh. Dalam jasa penyelenggaraan umroh ya, sekarang pertanyaannya kalau kita akan dalami lagi adalah ketika pihak pembeli jasa itu sudah membayarkan di awal 100% karena menggunakan skema salam, itu pertanyaannya, uang yang sudah dibayarkan itu menjadi miliknya siapa? Tetap menjadi miliknya penyewakah atau sudah berpindah menjadi kepemilikan dari pemberi jasa? Kan gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Maka jawabannya adalah ujroh ya, ujroh atau pembayaran itu yang sudah dibayarkan penyewa kepada pemberi sewa setelah akad itu ternyata menjadi milik sepenuhnya pemberi sewa. Ya, milik sepenuhnya penyelenggara jasa umroh itu. Ya, tapi meskipun demikian, ya amanah itu tetap harus betul-betul menjadi sebuah harga mati ya, amanah itu. Artinya meskipun dia sudah menjadi milik dia, tetap dia harus berkewajiban untuk ya, karena sebelumnya dia sudah berjanji kan. Itu kan ibaratnya sudah janji kan di awal. Ada liabilitas ya, dia terima uang tapi dia ada liabilitas ya, kewajiban untuk menyerahkan ya sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang sudah ada dalam akad. Ya. Atau contoh yang lainnya misalnya itol ya, Bang Dipo ya, itol. Kita bayar dulu itol kan, ya. Itol dulu ujrohnya dibayarkan di awal oleh kita sebagai penyewa kan. Ya. Ya, ketika kita sudah top up itol kita, itu sebetulnya sudah menjadi miliknya si pemberi sewa, ujroh kita itu. Ya kan? Ya, nanti jadi sehingga karena sudah menjadi milik pemberi sewa, maka nggak boleh kita minta kembali, nggak boleh diuangkan gitu loh, nggak boleh diuangkan. Ya berarti apa? Berarti nanti kita akan mendapatkan jasa. Ya, jasanya apa ya? Jasanya kita bisa mendapatkan manfaat dengan bisa ya masuk ke tol ya lebih cepat ya dan seterusnya kan seperti itu. Ya itu yang harus kita pahami ya, bahwasanya pada saat akad atau setelah akad dilakukan pembayaran ujroh, maka ujrohnya itu menjadi miliknya pemberi sewa.
Dan contoh yang lain, mungkin ada seorang yang menawarkan jasa untuk pembuatan software, gitu. Software ini manfaat barang gitu, dengan jangka waktu tertentu. Ini lisensinya misalnya 5 tahun, lisensinya berapa tahun gitu. Dengan menggunakan spesifikasinya dituangkan semua dalam akad. Bayarnya di awal. Ya, tapi kalau kita menggunakan mazhab Hambali, ya sesuai dengan kesepakatan, misalnya di akhir ketika sudah selesai softwarenya dibuat, maka baru dibayarkan. Itu kalau kita pakai mazhabnya Hambali, ya enggak apa-apa pakai diakhirkan. Itu contoh yang lain, Bang Dibu, yaitu dengan misalnya pembuatan software yang tentu customize gitu ya. Software itu kan enggak sama. Jadi berbeda antar perusahaan, ya, antara yang satu entitas dengan entitas yang lain, ya, satunya entitas publik, satunya entitas komersial, satunya entitas sosial, kan tentu berbeda softwarenya itu. Dan juga mungkin nanti akan kita bahas juga terkait dengan top up, ya, top up di GoPay, top up di GrabPay, ya, OVO dan seterusnya. Itu ternyata juga menurut yang saya pelajari, ya, dari ketentuan akad dalam IMFZ itu memang lebih tepat itu bukan akad pinjam meminjam. Yang dipahami oleh sebagian orang, ya, mengatakan bahwasanya top up itu akad pinjam, seolah-olah memberikan pinjaman kita itu, sehingga karena pinjaman maka konsekuensinya adalah setiap diskon yang diterima oleh para nasabah atau pemegang kartu itu adalah riba. Padahal sebetulnya mungkin insya Allah yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan itu adalah ijarah mausufah fid dhimmah. Mungkin nanti akan kita bahas lagi, Bang Dibu, kenapa itu adalah ijarah mausufah fid dhimmah, bukan akad pinjam meminjam. Saya kembalikan ke Bang Dibu. Iya. Jadi sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Dr. Kautsar mengenai hal tersebut, ya. Mulai juga dari gambaran akad deposit tadi di GoPay dan lain-lain. Nah, saya juga mau tanya juga ini sama Dr. Nanang berkaitan dengan diskon begitu ya. Diskon dalam IMFZ itu. Nah, ini boleh atau tidak ini Dr. Nanang? Boleh disampaikan. Diskon atau cashback begitu ya dalam jasa transportasi barang begitu atau daring. Nah, kami persilakan Dr. Nanang. Baik Bang Dipo, terima kasih ya. Jadi memang saat ini model-model diskon atau cashback ya, yang diterima oleh customer ini dalam konsep syariah ini bukan riba karena terjadi dalam jual beli jasa. Ya, dalam kasus ini kita sedang diskusikan tentang IMFZ, bukan utang piutang atau. Nah, hal ini bisa kita lihat dari 4 tinjauan alasan mengapa ini dikatakan bukan riba. Yang pertama, ya, saya sampaikan kepada seluruh pendengar di GIC maupun pemirsa channel YouTube GIC, transaksi antara customer dengan perusahaan jasa transport online misalnya adalah jual beli jasa. Tepatnya IMFZ ini di mana perusahaan jasa transportasi online yang kemudian dia menggunakan perwakilan, siapa itu? Yaitu pengemudinya, menjual jasa mengantarkan pesanan dari customer. Menjualkan baik itu jasa transportasinya maupun pesanan makanan, ya, secara berangsur sesuai permintaan. Sehingga sebagai imbalannya nanti customer tersebut membayar dengan top up transaksi. Jadi memang transaksi semacam ini itu sepertinya juga sekarang sedang dinikmati dan juga diminati, maksud saya diminati oleh masyarakat, sekaligus untuk menghindari transaksi secara langsung. Jadi dengan kondisi social distancing pemanfaatan jasa transportasi online untuk kita, termasuk kemudian pengadaan pembayaran transaksi finansial menggunakan top up, ya, baik itu GoPay ya, ataupun yang lain, ya, payment gateway yang lain itu memang sangat diminati. Dan sekali lagi jawabannya adalah ini bukan riba. Kemudian yang kedua adalah objek transaksi jual beli jasa ini adalah fee yang dibayar di muka. Artinya apa? Dengan cara melakukan top up sejumlah dana pada perusahaan
jasa transportasi online. Gitu. Sehingga apa? Biaya atau fee tersebut harus jelas. Sedangkan jasa yang diperjualbelikan adalah jasa untuk mengantarkan customer. Walaupun paket jasa mengantar tersebut belum diketahui tujuan perjalanannya, jaraknya, namun sudah diketahui gitu ya. Kemudian juga sudah diketahui detailnya dalam nilai yang diinformasikan di aplikasi tersebut. Sehingga apa? Sehingga masih dalam kategori paket jasa yang jelas dan terukur. Karena kita bisa lihat di aplikasinya tersebut. Kadangkala biaya jasa antarnya saja kita sudah bisa lihat berapa ini ongkosnya. Sudah bisa lihat, termasuk pesanan barang yang ingin kita pesan, termasuk spesifikasinya, ya, jenisnya apa, kuantitasnya berapa, juga sudah terinformasikan. Kemudian dalam transaksi IMFZ tadi ini diperbolehkan karena memenuhi syarat tertentu, yaitu menginformasikan seinformatif mungkin, sejujur mungkin, sedetail mungkin informasi-informasi yang diberikan oleh customer. Kemudian setiap diskon atau cashback itu yang nantinya pada saat terjadinya transaksi seringkali kita memperoleh itu. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi itu, kadangkala kita memperoleh diskon atau cashback. Ya. Nah, itu boleh diperbolehkan. Sebab apa? Dalam transaksi MFZ bukan utang piutang, ya, bukan utang piutang. Jadi diperbolehkan. Itu mungkin Bang Dito untuk menjawab pertanyaan yang tadi, sehingga sekarang sudah ada kejelasan bagi kita bahwa cashback dalam transaksi akad IMFZ ini diperbolehkan. Kembalikan ke Bang Dito. Baik, terima kasih Dr. Nanang Sonhaji dan Mitra JIC dan para peserta Zoom meeting pada kesempatan hari ini. Nampaknya untuk mempersingkat waktu juga sudah ada beberapa pertanyaan Dr. Kausar dan Dr. Nanang. Mungkin nanti kita akan jawab. Dari Mitra JIC juga sudah ada 2 yang sudah kita pilih, dan dari peserta Zoom meeting juga sudah ada juga yang bertanya. Baik, kita yang pertama mungkin untuk peserta Zoom meeting dulu ya. Ini dari Ikhwan Khalid. Transaksi dalam bentuk asuransi pendidikan dan lain-lain, apa bisa masuk transaksi IMFZ ini? Nah, mungkin pertanyaan ini kami persilahkan untuk bisa dijawab oleh Dr. Kausar Riza Salman. Baik, terima kasih Bang Dipo dan juga Pak Ikhwan Khalid atas pertanyaannya. Ini saya asumsikan asuransi syariah saja ya, kita bicara dalam konteks asuransi syariah. Apakah ini termasuk juga IMFZ? Ya, pembayaran asuransi itu ya premi asuransi, atau kalau dalam bahasa di asuransi syariah itu kontribusi peserta, itu lebih kepada akad hibah ini. Bukan IMFZ ya. Kalau IMFZ itu karena ada iwatnya, ada manfaatnya, ya. Itu lebih kepada transaksi muawadhah. Muawadhah kalau IMFZ yang kita bahas ini sebagaimana jual beli, ya, sebagaimana sewa menyewa. Tapi kalau asuransi itu lebih ke akad hibah, ya, hibah. Kemudian dikelola oleh perusahaan asuransi, ya. Perusahaan asuransi syariah itu dia akan menerima ujroh. Ujroh atas apa? Ujroh atas pengelolaan dana asuransi, ya, itu istilahnya kontribusi peserta itu ya. Kontribusi peserta itu dia mendapatkan ujroh. Atau misalnya jika ada sebagian kontribusi peserta yang diinvestasikan, maka perusahaan asuransi itu ya bertindak sebagai pengelola. Ya, pengelola, sedangkan peserta itu sebagai pemilik atau sahibul mal. Kalau ada keuntungan, maka keuntungannya dibagi hasilkan sesuai dengan nisbah yang harus disepakati di awal dan disampaikan secara jelas kepada peserta asuransi. Ya, itu insya Allah mungkin suatu saat ini juga bagus Bang Dipo untuk kita bahas ya seputar asuransi syariah yang kontribusi, dan istilahnya makanya dikatakan tabaruk. Tabaruk itu adalah tabarukat itu ya dana sosial ya, semacam hibah gitu, sedekah gitu, satu arah dari satu pihak kepada pihak lain. Ya, nanti kalau ada musibah, ada klaim, itu nanti dibayarkan dari situ. Jadi tahun bersama-sama dalam rangka untuk menanggung secara bersama-sama kalau ada salah satu peserta yang mengalami musibah. Itu ta'awun alal birri wa taqwa itu.
Tapi nanti mungkin lebih detail lagi lah kita bahas ini. Tapi yang penting bukan masuk dalam transaksi IMFZ. Itu Bang Dipo yang bisa saya jawab. Baik. Terima kasih untuk Mas Ikhwan Khalid ya yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini, dan kita juga akan menyapa ini dari pendengar dari Mitra JIC dari Yudi di Depok. Ustadz dan Bang Dipo, saya mau bertanya, beberapa produk bank syariah ada yang berbasis akad ijarah mausufah fi zimmah atau IMFZ seperti KPR inden dan sejenisnya. Saya ingin mendapatkan penjelasan Ustadz terkait apa itu dan bagaimana ijarah mausufah fi zimmah menurut fikih. Tadi sudah sempat kita bahas ya, tapi kalau dalam hal KPR inden dan sejenisnya itu bagaimana hukumnya? Nah, kami persilakan untuk Dr. Nanang Son Haji. Baik, terima kasih ya. Objek pertanyaannya ini memang bisa kita masukkan ke dalam objek akad IMFZ, yaitu ketika ada pemesanan unit rumah, di mana memang karena pesan begitu ya, biasanya ini masih dalam bentuk kaplingan tanah. Namun yang paling penting adalah ketika ini masuk ke dalam akad IMFZ, ya, maka harus dibatasi dengan kriteria dan kriteria dan sifat tertentu seperti tadi yang disampaikan, itu adanya informasi yang sangat jelas, tipe rumah yang dipesan itu tipe berapa, kemudian juga luas tanahnya, luas tanah itu berapa, beserta luas bangunan, kemudian spesifikasi bangunannya. Dan kita lihat Bang Dipo saat ini gitu ya, kontraktor-kontraktor baik itu kontraktor-kontraktor yang berbasis syariah ataupun yang bukan, itu sudah memahami proses transaksi dengan akad IMFZ ini dengan memberikan spesifikasi dan informasi yang sedetail mungkin, meskipun itu masih dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk gambar. Bahkan ada beberapa kontraktor besar itu di lokasi sudah ada rumah contoh istilahnya. Rumah contoh itu adalah untuk bisa memberikan bayangan spesifik secara real bagi calon customer, si pembelinya, bahwa nantinya ya rumah yang akan dipesan itu wujud fisiknya seperti ini. Ini masuk ke dalam akad IMFZ tadi. Jadi sekali lagi, meskipun barangnya belum ada, objek akadnya belum ada, tetapi kalau akad itu sudah dilakukan, maka kemudian kewajiban dari si pemberi akad itu adalah memberikan informasi yang sedetail mungkin atas syarat-syarat dan kriteria dari objek barang yang diakadkan. Sehingga apa, customer itu memiliki bayangan yang lebih baik, lebih jelas berkaitan dengan objek akad yang dilakukan. Jadi kepada penanya tadi ya, boleh silakan, bahkan tadi saya sudah sampaikan kalau memang ada informasi yang belum jelas ditanyakan. Bahkan kalau bisa itu kita minta tertulis meskipun wujud fisiknya belum ada. Itu boleh karena memang dalam akad IMFZ itu salah satu kriterianya adalah itu memberikan karakteristik dan sifat-sifat yang melekat pada objek akad tadi secara jelas agar apa, customer tidak merasa dibohongi. Apapun silakan dikomunikasikan. Itu Bang Dipo yang bisa saya sampaikan. Nah, itulah luar biasanya kalau kita bicara tentang hukum Islam ya, terutama dalam hal muamalah harus jelas dan tentunya harus terlihat lebih yakin begitu ya. Ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk Dr. Kausar? Ya, gitu. Jadi tadi yang sudah disampaikan Dr. Nanang, jadi harus jelas ya, ujrohnya harus dinyatakan jelas ya dalam pembiayaan pemilikan rumah ya, PPR inden itu. Memang secara khusus ada fatwanya juga itu Bang Dipo ya, fatwa di kalau tidak salah di 102 itu tahun 2016. 102 fatwa DSN MUI ya, fatwa DSN MUI nomor 102 tidak salah tahun 2016 itu. Ya, karena memang ini banyak dipraktekkan ya di tengah-tengah masyarakat. Ya. Banyak masyarakat yang menggunakan pola pemesanan manfaat barang atau jasa. Ya, sehingga dibutuhkanlah ada ketentuan-ketentuan syariah yang harus dipatuhi oleh
baik lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan syariah, karena lembaga keuangan syariah yang memberikan produk pembiayaan ini, sehingga tidak boleh keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam ketentuan fatwa tersebut. Itu Bang Dipo. Baik. Terima kasih Dr. Kausar Riza Salman. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya secara live, boleh di raise hand biar kita juga nanti akan menyapanya. Baik, kalau memang tidak ada yang secara live bertanya, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mitra JC. Atau Mas Junet mau bertanya enggak? Enggak ya? Ada. Saya masih. Baik. Kita akan menyapa ada Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, konsep sederhana IMFZ dalam KPR, kepemilikan rumah seperti apa? Apakah di awal pakai salam dan di akhir pakai IMBT? Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, mungkin ini bagi sebagian mitra JC banyak yang belum mengenal nih, Ustadz, mengenai IMBT itu apa begitu. Nah, untuk ini kami persilahkan, mungkin kalau tadi sudah dijawab oleh Dr. Nanang, sekarang Dr. Kausar Riza Salman. Nanti mungkin Dr. Nanang bisa tambahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ini pertanyaannya, karena memang di dalam akad ini Ijarah Mausufa fid Dhimmah itu ya menggunakan ya skema MMQ ya, atau menggunakan skema IMBT. Ya, MMQ itu adalah musyarakah mutanakisoh. Musyarakah mutanakisoh itu terjadi kepemilikan aset yang di awal itu bareng-bareng, ya, lembaga keuangan syariah dan juga nasabah. Kemudian nanti secara berangsur-angsur kepemilikan lembaga keuangan syariah akan menurun, namanya aja mutanakisoh, itu menurun sampai nanti di akhirnya itu ya menjadi milik dari nasabah. Di situ ada unsur ijarahnya, Bang Dipo. Jadi nasabah itu membayarkan biaya sewa, kepada pemilik aset. Pemilik asetnya kan bersama itu, karena sirkah milk gitu, lembaga keuangan syariah dan juga nasabah. Ya, sehingga nanti biaya sewa itu akan dibagi hasilkan ya. Kemudian nanti ada pembelian juga, pembelian kepemilikan modal, bahasanya hissoh, pembelian hissoh yang dilakukan oleh nasabah atas bagian modalnya lembaga keuangan syariah. Itu ada unsur ijarahnya. Kemudian yang kedua, skemanya bisa pakai skema IMBT, Bang Dipo, yaitu ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik ini di awalnya menggunakan akad ijarah, tapi namanya itu kalau di kontrak itu IMBT. Ya, jadi awalnya itu dengan menggunakan ijarah, sewa menyewa biasa ya. Tapi kemudian ada penjelasan dalam kontrak bahwasannya pihak pembeli ya memiliki wa'ad. Wa'ad itu janji untuk membeli barang. Ya, kemudian juga pihak lembaga keuangan syariah memiliki wa'ad, janji untuk menjual. Ya, kalau janji itu terrealisasikan, maka nanti pada akhir masa sewa itu harus dibuat akad yang baru. Nah, jadi nggak boleh akadnya campur jadi satu gitu. Jadi nanti kalau ada hibah, ya perpindahan kepemilikan dengan cara hibah dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah, berarti harus dibuat akad hibah. Ya, atau misalnya kalau akad perpindahannya bukan dengan hibah tapi dengan jual beli, ya berarti harus ada akad jual beli. Prinsipnya dalam akad ijarah muntahiyah bitamlik, ijarah yang diakhiri dengan kepemilikan. Ya, tetapi ada wa'ad atau janji, ya, tapi harus ada syaratnya. Wa'ad itu sifatnya tidak mengikat. Ya, kalau sifatnya mengikat berarti tidak boleh ya, karena mengikat itu berarti menunjukkan akad. Ya, dalam fatwa IMBT itu dijelaskan bahwa akad wa'adnya itu nggak mengikat. Kalau nanti ternyata ada perpindahan kepemilikan ya ke nasabah, maka harus dibuat akad yang baru. Ya, terpisah dari akad ijarahnya. Ya, terpisah dari akad ijarah. Berarti akad jual beli atau akad hibah. Itu jadi bisa menggunakan MMQ, musyarakah mutanakisoh, atau bisa juga menggunakan IMBT. Itu Bang Dipo yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Kausar. Mungkin terakhir Dr. Nanang bisa ditambahkan atau apa yang ingin disampaikan begitu. Dan
melengkapi jawaban dari Dr. Kausar Riza Salman. Ya. Sekaligus closing kali Dr. Nanang ya, karena waktu kita juga hampir di akhir acara kita hari ini. Kami persilahkan. Baik, Bang Dipo. Jadi dari diskusi kita hari ini ada beberapa poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ketika kita bicara terkait dengan akad IMFZ ini, ya, karakter dari akad IMFZ ini memang kita ketahui bahwa objek akadnya itu belum ada, bukan berarti tidak ada, memang belum ada. Namun yang harus dipahami adalah dibatasi dengan kriteria dan sifat-sifat yang disampaikan kepada si customer. Nah, kriteria dan sifat itu adalah informasi yang memang dibutuhkan yang melekat pada objek akad. Jadi bukan yang di luar objek akad. Ketika tadi kita bicara contohkan misalkan saja jasa travel dan umroh, maka karakter dan sifat-sifat yang melekat pada penyelenggaraan dan hal-hal apa saja yang ditawarkan ketika jasa umroh ataupun jasa haji. Apabila ada informasi yang belum tersampaikan, maka customer boleh menanyakan itu dan boleh untuk mencari tahu, gitu ya, sampai informasi itu jelas bagi dia. Sehingga akad ini adalah merupakan akad yang transparan, yang akan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, baik itu kepada si penjual maupun si pembeli. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara berkaitan dengan akad IMFZ ini, yang paling penting adalah ada kesadaran daripada kedua belah pihak untuk bisa memberikan kejelasan informasi. Itu yang pertama. Kenapa ini penting? Karena kita melihat ya pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, yang lalu-lalu, berapa banyak gitu ya model-model itu penjualan rumah ya, dengan konsep syariah, namun tidak memberikan informasi yang jelas. Nah, ini tidak bisa dimasukkan ke dalam akad IMFZ. Banyak sekali dulu terjadi di Bogor, di Banten, di Jawa Barat, ya, dan mudah-mudahan ini kita dengan adanya diskusi ini kita menjadi belajar begitu ya, bahwa semuanya itu harus terinformasikan dengan jelas. Ya, tidak ada hal-hal yang bersifat horor, itu tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Itu barangkali supaya kita hasil dari diskusi ini bisa lebih berhati-hati dan kita merasa yakin bahwa sebenarnya Islam itu memberikan informasi yang sejujur-jujurnya baik bagi penjual maupun kepada pembelinya, sehingga kemaslahatan itu untuk kedua belah pihak. Itu Bang Dipo sebagai penutup dari saya kembalikan ke Bang Dipo. Baik, terima kasih Dr. Nanang Son Haji, dan mungkin terakhir sebagai closing statement, closing materi kita hari ini mengenai IMFZ akad ijarah mausufah fi zimmah. Nah, kami persilahkan Dr. Kausar Riza Salman MSA. Baik, terima kasih Bang Dipo. Alhamdulillah ya, mitra GIC dan rekan-rekan semuanya. Setidaknya kita mulai banyak kenal ya dengan istilah-istilah yang meskipun agak susah dalam pengucapan ya, ijarah mausufah fi zimmah, ijarah muntahiyah bitamlik gitu. Kemudian musyarakah mutanakisah dan beberapa istilah yang lain, tapi harus kita biasakanlah istilah-istilah seperti itu karena memang praktek ini banyak sekali dibutuhkan oleh masyarakat Bang Dipo. Dan harus ya sesuai dengan ketentuan syariah, penyelenggara umroh, kemudian yang selama ini menerbitkan kartu e-tol ya, GoPay, GrabPay, dan khususnya juga penyelenggara umroh juga ya. Mungkin banyak kita lihat nggak amanah gitu ya, karena mungkin memang merasa dalam fatwa itu ya, miliknya dia gitu, karena ujrohnya itu miliknya dia sebagai penyelenggara. Nah, itu yang harus koreksi ya, kesalahan-kesalahan dalam pemahaman dan aplikasi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami ya, kemudian mengamalkan praktek ini dalam keseharian kita, dan yang pasti harus sesuai dengan ketentuan syariat. Itu aja Bang Dipo yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Dipo.
Baik, terima kasih Dr. Kausar Riza Salman MSA selaku dosen, peneliti, penulis, serta pengurus IAI ya, dan sama juga dengan Dr. Nanang Son Haji sebagai dosen, peneliti, penulis, dan dosen pengurus IAI. Mitra JC tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita berkaitan dengan tema kita mengenal akad ijarah mausufah fizimah atau IMFZ yang merupakan akad yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita hingga sekarang ya, sehingga ketentuan-ketentuan di dalam akad tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip dari syariah itu sendiri. Contoh praktek yang tadi sudah dijelaskan, akad IMFZ itu adalah dilihat dalam kehidupan sehari-hari kita seperti halnya pembelian e-tol, kemudian juga pembelian deposit di GoPay, OVO, dan lain-lain, jasa penyelenggaraan umroh, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat, apa yang diharapkan ini juga semoga bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini sangat dekat dalam keseharian kita gitu dalam akad ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya program Bincang Bisnis Muslim menambahkan ilmu baru, menambah cakrawala ilmu kita dalam hal bisnis muamalah. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Kausar Riza Salman, terima kasih Dr. Nanang Son Haji, dan terima kasih kepada seluruh mitra JC serta seluruh peserta Zoom meeting hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi mudah-mudahan di hari Kamis yang akan datang dengan tema yang berbeda, yang pastinya kita akan membahas mengenai isu-isu terkini juga berkaitan dengan muamalah, dan kita lihat dari segi fikih muamalah kontemporer. Saatnya saya Bang Dipa Usman pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.